Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kuliner pedas, siapa sih yang gak suka makanan pedas? Tentunya sangat diminati oleh hampir semua kalangan, terutama para anak muda. Penasaran kan siapa talent kita kali ini? Yuk ikutin terus keseruan kita dan stay tune di channel Kami Sampai. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat yang tadi saya bilang. Namanya adalah Ladalen. Oke sahabat Kabisa, di samping saya sekarang sudah hadir seorang anak muda kreatif yang sangat berbakat. Halo Teh Mareta ya? Iya. Boleh perkenalan diri dulu Teh supaya teman-teman di rumah tahu siapa sih Teh Mareta ini? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Marta Salama, tapi orang-orang biasa panggil saya Mareta. Saya sekarang seorang mahasiswi tingkat akhir yang suka berjualan. Udah sih gitu. Oh berarti seorang mahasiswi tingkat akhir. Iya. Kalau boleh tahu kuliah di mana nih Teh? Kuliah di Bandung, Oh di Bandung. Iya. Jurusan apa Teh kalau boleh tahu? jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Oh, ilmu komunikasi jurnalistik. Iya. Tapi sekarang berkecimpung di dunia bisnis juga ya? Iya. Oke, sekarang kalau boleh tahu Teh, bisnis ini Ladalen ya namanya? Iya. Boleh diceritain dong tentang sejarah awal mula berdirinya Ladalen ini berawal dari mana sih? Terus kenapa juga dikasih nama Ladalen? Jadi sebenarnya ini berangkat dari aku yang suka jajan. Aku tuh suka banget sama yang namanya kulineran. Terus waktu itu aku karena kuliah di Bandung kan waktu itu pulang Sukabumi. Ketika pas pulang ke Sukabumi, aku tuh rindu makanan Bandung. Oh gitu. Terus aku tuh mikir kayak, kok nggak ada sih yang jualan makanan Bandung di Sukabumi? Waktu itu belum sempet kepikiran buat jualan kan. Iya. Nah habis itu sering berjalannya waktu COVID, kemudian kita dipulangin kan ke Sukabumi, ke kampung masing-masing karena COVID, kita online kuliahnya. Uang jajan seret, nggak ada duit jajan nih. Iya, terus aku tuh mikir, wah kayaknya harus jualan nih, tapi jualan apa ya? Apa sih, terus aku mikir, oh gimana kalau misalnya makanan jajanan Bandung aku inovasiin untuk dijualin di Sukabumi. Terbentuknya tuh Ladalen, tapi waktu itu belum kayak menu sekarang ya. Waktu itu cuman kita jualan bakso aci cilok di pouch yang harganya tuh 5.000 satu pouchnya. Ya gimana kalau misalnya di bahasa Inggrisin kayak waktu itu, ya udah deh kayaknya Ladalen deh. Oh ya udah enak kan pronunciation-nya, ya udah. Tercipta Ladalen. Dari kata Ladalen gitu Iya, ya, dunia pedas gitu kayak kan. gitu. Berarti dulu Teh Mareta ini emang suka pedas juga dong? Emang suka pedas. Suka pedas banget gitu ya. Nah, kan dulu terinspirasinya dari makanan Bandung nih. Makanan apa sih yang jadi inspirasi sampai akhirnya ya udahlah mau buka makanan yang sama kayak di Bandung gitu. Jadi emang aku tuh di Bandung tuh selalu kulineran kan. Nah, yang aku kuliner tuh yang aku selalu makan tuh yang aku cari tuh makanan kayak seblak, yang kayak gitu-gitu. Tapi karena dulu kayaknya kalau untuk ke seblak aku belum mampu deh, karena kan kalau seblak tuh bumbunya beda ya sama yang aku dulu jual pertama. Yaudah gimana kalau dari hal terkecil dulu, jualan cilok dulu aja deh di pouch harganya 5.000. Dari situ tuh abis itu kita perkembangan menu sampai akhirnya sekarang menunya kayak gini gitu. Jadi banyak menunya ya. Nah, ini usahanya joinan sama keluarga atau usaha sendiri? Enggak, usaha sendiri sih, cuma karena sekarang alhamdulillahnya makin berkembang, sekarang dibantu juga sama adik aku. Oh, ada yang bantu juga berarti Iya, di rumahnya. Oke. Nah sekarang Ladalen yang sekarang nih, apa aja sih yang dijual di Ladalen? Menu yang recommended gitu yang paling unggul? Jadi emang karena di Ladalen banyak menu dan aku kuliah, jadi nggak bisa semua kita nge-serve menu Ladalen setiap hari gitu. Jadi ya sekarang jadi concern kita, jadi jadi fokus kita itu cuma 3 menu. Mingle alias seblak, cimol, sama cipeng, itu sih yang jadi fokus kita sekarang. Berarti adiknya kuliah di Bandung juga? Kuliah di Bandung juga. Di Bandung dua-duanya. Iya. Nah kalau misalkan sekarang kan lagi online nih, kalau misalkan dua-duanya lagi di Bandung yang menjalani usahanya siapa? Tutup kan? Oh tutup. Kadang-kadang makanya seminggu sekali Ladalen suka tutup. Iya. Kita nggak pernah sih di Bandung berdua, kita switch. Kalau misalnya aku lagi di Bandung, adik aku di sini ataupun sebaliknya. Jadi bisa di switch gitu Iya, ya? bisa di switch. Kalau tadi kan menu ada nih cipeng, mingle sama cimol. Cimol. Nah kalau misalkan mingle itu kan seperti seblak ya? Iya. Nah itu yang membedakan seblak di sini dan di tempat lain itu apa?
Kalau di kita tuh sebelahnya nggak pakai kecap. Oh, nggak pakai kecap. Iya, emang kayak seblak Bandung, emang kalau di Bandung tuh seblak tuh nggak pakai kecap Betul, kan. betul. Nah, Kalau jadi ini kan kita rata-rata bawa kecap ya. ya, makanya kita bawa ke sini, alhamdulillah banyak yang suka. Banyak yang suka juga ya. Nah, untuk bahan-bahannya bikin sendiri atau ada supplier gitu? Kalau untuk mingle kita biasa beli di pasar kayak gitulah. Cuman kalau untuk cimol sama cipeng emang itu resep kita sendiri. Oh, resep sendiri, resep rahasia dong berarti ya. Nah, berarti proses produksinya kayak tadi kan ya, tergantung misalkan teteh atau ada teteh lagi di sini berarti ya. Nah, kenapa sih memilih bisnis ini gitu? Padahal kan ada ide bisnis lain di samping misalkan karena hobi kuliner kayak gitu. Apakah bisnis ini tuh di Sukabumi sudah ada apa ya, bisa dilihat ke depannya gitu? Kalau aku sih menjalankan sesuatu karena berangkat dari hal yang aku suka. Karena aku sukanya pedas, kenapa aku nggak ngejalanin dari yang aku suka aja gitu. Terus ketika aku menganalisa di pasar, maksudnya aku ngelihat ada nggak sih di Sukabumi yang kayak gini. Ternyata waktu aku dulu tahun 2020 awal memulai itu belum ada jualan-jualan yang kayak seblak nggak pakai kecap, terus kayak apa sih cimol bawang goreng dan cimba itu waktu itu jarang banget ditemuin. Ya kenapa aku nggak inovasiin itu dan jual itu di Sukabumi, kayak gitu sih awalnya. Gitu, dan alhamdulillah responnya bagus ya. Alhamdulillah responnya bagus. Apalagi anak muda kan pada seneng banget tuh makanan pedas gitu. Nah, strategi pemasarannya apa aja nih selain di sosmed gitu? Kalau aku pertama awal Ladalen aku cuma percaya dari teman sama dari mulut ke mulut, yang mana aku fokusnya di di kualitas rasa, karena kalau enak pasti orang-orang juga pada ngomongin kan tanpa kita harus bersusah payah. Cuman kalau kesini ya itu tadi aku ngegunain Instagram juga, ngegunain platform itu. Terus juga aku tuh pakai database tuh kayak aku ngumpulin data-data dari pembeli Ladalen biar aku tahu mereka tuh mereka tuh sukanya apa sih misalnya. Terus aku juga ngikutin hal-hal yang lagi tren, misal kayak kemarin lagi tren Cirambai di Bandung, kayak makanan Cirambai gitu. Aku lihat nih di Ladalen tuh kira-kira bakal suka nggak ya orang-orang di Ladalen tuh bakal suka nggak ya customer Ladalen. Karena aku punya database tadi, aku memutuskan untuk kayaknya nggak akan dikeluarin di menu ini kayak gitu. Jadi emang karena menurut aku sesuatu yang viral tuh kayak bakal cepet juga redupnya sih. Karena orang tuh beli viral tuh kayak pengen nyobain doang tapi nggak tahu bakal manjang atau enggak. Dan itu juga jadi dari database tadi aku rangkum, terus aku jadiin strategi pemasaran juga untuk data itu. Oh, jadi tetap mempertahankan esensi Ladalennya dari ciri khasnya dong ya, nggak ngikutin ini viral apa gitu. Oke nih Teh Mareta, kalau boleh tahu per harinya bisa habis berapa porsi sih? Kalau alhamdulillah untuk saat ini untuk mingle sekitar 50 sampai 60 porsi per hari. Oh, per harinya bisa habis 50 sampai 60 porsi? Iya, kalau untuk cipeng sama cimol sekitaran segitu sih. Kalau cimol sama cimol aku nggak ngitung ya, cuman emang aku kemarin tuh ngitungnya di mingle di rata-ratanya di situ sih. Kalau sampai detik ini nih, paling banyak orang-orang tuh order apa? Dari cipeng atau dari mingle atau apa? Kalau tergantung nih, kadang pernah nih seminggu banyaknya mingle doang, kadang seminggu depan cimol doang, kayak gitu. Jadi kalau di rata-ratain tuh kayak sama gitu. Kalau misalnya di rata-ratain per bulan gitu ya kayak sama, paling misal minglenya di rata-ratainnya 20 orang yang beli, paling cipeng 21. Jadi kayak cuma bedanya dikit-dikit aja sih. Oh gitu, berarti seimbang lah ya. Seimbang gitu. Nah, orang-orang yang pada beli kesini rata-rata lewat pajak online atau langsung datang ke sini? Kebanyakan lewat pajak online sih. Pajak online, berarti udah pada tahu dong. Walaupun misalkan, mohon maaf ya Teh, tempatnya kan agak terpencil ya, jadi kayak hidden games gitu ya. Iya sih. Oke, nah sekarang kan Teh di masa sekarang nih masih pandemi, ada pengaruhnya nggak sih buat Ladalen ini? Alhamdulillah justru karena pandemi Ladalen ada dan sampai sekarang nggak ada ngaruh sih. Oh begitu, berarti tidak berpengaruh ya. Jadi karena berangkat dari pandemi, terus Ladalen hadir dan alhamdulillah juga bisa bertahan sampai sekarang gitu ya. Sekarang kan kesibukan Anda sebagai mahasiswi tingkat akhir, pasti riweh sama skripsi dong. Nah, sementara ini kan bisnis tetap berjalan. Gimana sih cara memanage waktu supaya seimbang gitu antara membagi waktu kuliah dan bisnis juga? Kalau boleh jujur, tuh honest ya, sebenarnya aku tuh keteteran, jadi nggak benar-benar balance gitu. Tapi karena ada adik aku, jadi kan kita switch itu mempermudah juga sih. Juga sekarang kan online. Pasti ada suatu saat aku harus memprioritaskan kuliah dan Ladalen agak keteteran. Ada satu saat lagi di mana aku harus memprioritaskan Ladalen dan kuliah agak keteteran. Cuman alhamdulillahnya karena aku kolaborasi sama adik aku, itu bisa meringankan sih. Oh berarti kan sekarang udah ada yang bantu, jadi tetap nggak keteteran antara kuliah dan
bisnis, jadi masih bisa balance ya. Kepikiran untuk nyari orang nggak sih buat bantu di sini? Sebenarnya yang kerja mah udah ada sih, alhamdulillah gitu. Cuma maksudnya kalau untuk lead kan, kalau misalnya kerja sudah leadernya kan. Nah untuk leader itu aku switch sama adik aku, agak keteteran jadi di situ doang sih. Jadi tetap walaupun misalkan kalian switch nih, tetap ada yang bantu juga berarti. Tetap ada yang bantu. Oke. Nah sempat ditantang sama orang tua nggak? Misalkan kamu terus fokus kuliah aja, nggak usah bisnis segala lah, mas nanti aja gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau ditentang sih enggak, malah orang tua aku kayak senang lah gitu. Apalagi mamaku senang ya aku bisa apa sih belajar untuk cari uang sendiri. Berarti tetap ada dukungan dari orang tua ya. Nah sekarang ya melihat perkembangan Ladalen sekarang kan udah alhamdulillah banget kan ya, dilirik oleh hampir semua anak muda Sukabumi, bahkan mungkin di luar Sukabumi juga udah pada tahu. Nah perasaan Teh Mareta gimana sih ngelihat dari awal kan menjalani bisnis dari awal banget gitu, sekarang ngelihat wah udah lumayan dilihat sama orang, gimana sih perasaannya? Senang banget lah, karena menurut aku benar-benar apa ya bisa dibilang kerja keras banget gitu untuk ngedirin ini, apalagi dari awal orang Sukabumi itu nggak familiar sama seblak kayak gini gitu, makanya sekarang diterima dan yang lain-lain, aku senang banget sih ngerasainnya. Gitu. Apa sih harapan Teh Mareta ini terhadap Ladalen untuk kedepannya? Kalau harapan terdekat aku saat ini adalah aku pengen banget gitu Ladalen menjadi salah satu tempat makanan pedas yang besar lah di Sukabumi. Gitu. Dan mudah-mudahan juga ya Teh nanti bisa punya tempat juga. Jadi orang-orang bisa dine-in juga dong di sini gitu kan, sambil nongkrong-nongkrong gitu kan ya. Oke Teh Mareta, tadi kan kita udah bahas tentang kesibukan Teteh sebagai mahasiswi dan pebisnis juga. Nah sekarang aku pengen tahu dong tanggapan Teh Mareta tentang perempuan dan bisnis di zaman sekarang. Kalau menurut aku antara bisnis sama perempuan sih biasa aja ya, karena udah hal yang lumrah sih sekarang perempuan berbisnis, ya bisnis mah no gender sih. Oke, berarti menurut Teh Mareta ini perempuan juga bisa berbisnis gitu, karena laki-laki atau perempuan itu sama aja. Nah selama ini ada nggak sih hambatan Teteh sebagai seorang perempuan menjalani bisnis ini? Hambatan pasti ada ya, namanya kehidupan pasti ada hambatan, tapi kalau di bisnis ini aku tuh kan emang sering ke pasar turun juga, aku suka belanja ke pasar, belanja sendiri. Aku sering banget di catcalling sih, di catcalling kayak misalnya wah si tetehnya gimana gitulah, pokoknya omongan catcalling yang menurut aku itu udah di luar batas gitu catcallingnya. Tapi kan aku nggak bisa langsung marah ke orang pasar karena kita bakal ketemu lagi besoknya gitu. Jadi pendekatan atau hal yang bisa aku lakukan pertama kali adalah aku biarin dulu, kayak ya udah biarin dulu nih, besok mereka catcalling lagi nggak sih. Ketika mereka catcalling lagi udah keterlaluan, aku pernah sampai ngedeketin. Oh gitu? Iya. Dilabrak dong langsung? Aku langsung ngomong kayak kenapa sih masnya gitu. Aku langsung ngomong, tapi secara baik-baik ya, karena menurut aku kalau yang kayak gitu disemporin lagi gitu ya, mereka bakal malah nggak menganggap ini serius gitu. Makanya waktu itu aku benar-benar kayak santai, tapi akunya judes gitu ya. Nah dari situ mereka udah sih nggak berani kayak gitu. Berarti kan dari situ tidak menghalangi Teh Mareta untuk tetap menjalani bisnis dengan, soalnya kan kadang suka ada orang yang kayak aduh kena mental, misalkan kan udah nggak mau bisnis lagi gitu. Berarti kan cara Teh Mareta untuk menanggapi hambatan seperti itu bisa diatasi gitu kan berarti. Kawan boleh closing statement dulu buat teman-teman kita yang sedang menjalani bisnis atau mungkin yang sedang menjalani kuliah juga. Motivasi ya, aku nggak pernah ngasih motivasi sih, cuman ada beberapa hal yang selalu aku pegang di dalam hidup aku. Ada dua hal. Yang pertama, don't give up on yourself, atau jangan menyerah pada dirimu sendiri, karena menurut aku musuh paling besar itu adalah diri aku sendiri. Kemudian jangan takut mencoba apapun, terutama di dunia bisnis ya, karena rasa takut itu datangnya sebentar, tapi rasa penyesalan itu akan menghantui kamu seumur hidup. Kita kan tadi udah ngobrol banyak juga nih ya. Sekarang boleh nggak kalau kita ikut ke dalam proses produksinya ya? Oke teman-teman, buat yang penasaran nih gimana sih proses produksi Ladalen ini, yuk kita langsung datang ke dapurnya. Salah satu menu di Ladalen namanya cipeng alias cimol gepeng. Ini boleh kita cobain deh. Oh, jadi ini namanya cipeng ya? Iya, cipeng. Oh, jadi lihat dari bentuknya gepeng kayak gini kayak koin ya. Wah ini kayaknya pedas ya sih. Lumayan cepat, tapi itu level 1 sih. Oh itu level 1? Iya level 1. Oke,
guys, lihat ini level 1 aja udah lumayan kayaknya pedas. Sekarang aku mau coba ini cimol gepeng alias cipeng. Ini baru level 1 tapi kayaknya lumayan pedas juga. Coba. Gimana rasanya pedas ya? Jadi ini di dalamnya tuh kayak ada bawang bubuk bawang gorengnya. Dan sini bisa lihat sendiri ya, chili oilnya bikin sendiri dia, jadi dia lebih fresh juga sih. Kadang kan suka ada chili oil yang agak pahit, kalau di sini enggak sih, karena mereka bikin sendiri. Dan juga cirengnya ini bikin dadakan setiap kali orderan, atau misalkan mereka habis nih stoknya, mereka langsung bikin sendiri. Jadi ini dijamin fresh. Terus ini untuk rasanya sendiri dia lebih ke asin dan pedas juga. Jadi untuk penyuka asin dan pedas ini cocok banget dicoba. Halo guys, jadi di sini ada menu kedua dari Madalen yaitu cimol bawang goreng. Cobain deh. Oke, jadi ini menu kedua di cimol bawang goreng ya. Ya. Ini cimolnya juga berarti kan bikin sendiri ya. Iya. Coba, ini level berapa teh? Satu. Oh, ini level 1. Ya. Nih, kalau misalkan lihat dari teksturnya beda sama yang tadi ya. Kalau tadi cipeng itu kan dia lebih basah karena pakai chili oil. Kalau ini dia lebih kering ya. Dan di sini teksturnya ada bawang goreng juga. Kita coba. Kayaknya ini lebih bisa toleransi pedesnya. Iya, Bu. Untuk rasa ini pedes, asin, gurih gitu. Jadi untuk rasa sama kayak yang tadi. Cuma bedanya dia tidak berminyak aja kalau yang ini. Ini gurih banget, untuk pecinta micin cocok banget. Banget. Oke teman-teman, ini kita udah ada di menu terakhirnya Ladalen, yaitu mingau kuah. Ini satu porsinya banyak banget sih guys. Jadi kita coba ya. Nah ini, bentar ya kembaliannya ya. 3. Oke. Halo Mas, boleh tahu nih dari mana? Dari driver Grab. Dari Instagram, oke. Sering ngambil ke sini Mas orderan? Alhamdulillah sudah dipercaya, mungkin sudah ada riwayat. Ya. Jadi sering dikasih orderan ke sini. Oh gitu. Nah tiap hari suka ada berapa orderan tuh kira-kira? Alhamdulillah kalau saya sendiri sampai 7-8 itu dari pagi sampai sore ataupun siang sampai malam, jadi waktunya tidak berurutan. Oh gitu. Tapi berarti perharinya selalu ada aja ya? Selalu Tiap ada. hari atau ada hari-hari tertentu gitu? Kalau untuk Grab tiap hari ada, jadi kita walaupun istirahat juga berapa hari, nanti kita online lagi selalu dikasih orderan. Oh selalu ada aja ya Mas ya? Berarti sering standby di sini atau di mana Masnya? Untuk standby di Kota Sukabumi, tapi kita harus mengacu kepada GPS di mana kita ngorder di Sukabumi, antaranya ke Cisaat. Dari Cisaat itu ada sampai Cisaat, jadi kita nggak tentu hanya GPS yang mengatur semua. Oh berarti sampai Cisaat juga ada ya? Sampai Sampai sana? Cisaat, sampai Sukaraja, seluruh Kota Sukabumi aja. Oh ada, oh gitu. Berarti ini Ladalen juga udah lumayan terkenal berarti ya di Ya, Grab. Gitu. alhamdulillah di Grab. Alhamdulillah. Ya. Oke Mas, terima kasih atas waktunya ya Mas ya. Mohon maaf mengganggu. Ya. Oke teman-teman, tadi kita udah nyoba beberapa menu dari Ladalen. Ini ada cimol pedas ya, ada cipeng dan juga mingalnya. Nah ini cocok banget nih untuk para pecinta pedas. Nah boleh teh promosi dulu, siapa tahu kan ada yang pengen order juga gitu. Jadi untuk kalian para orang-orang Sukabumi yang mau yang mau makan pedas, boleh banget chat ke kunjungin IG-nya Ladalen di @ladalen8. Di GrabFood juga udah ada, atau mau datang langsung ke ke rumah kami di Gang Jayariti 1. Oke teman-teman, itu dia wawancara kami bersama sang owner yang juga mahasiswi yang sangat produktif. Satu kalimat yang saya kutip tadi, jangan pernah menyerah pada diri sendiri karena musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Semoga bisa menginspirasi para anak muda di Kota Sukabumi, khususnya untuk para perempuan dalam berbisnis. Saya Nafisari Kasafia melaporkan untuk Kabisa Flash News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita bersamamu.